Namun Vano sudah pergi. Dia tidak memberi pengemudi kesempatan untuk menolaknya. Pengawal itu menulis cek kepada pengemudi dan menawarkan dengan senyum hangat. "Terima kasih, Tuan, atas kebaikan Anda. Ini tidak banyak, tetapi ini adalah tanda penghargaan dari Tuan muda kami. Terimalah ini." "Baiklah, terima kasih, Pak." Sopir itu memegang cek di tangannya dan menatap kosong ke arah Vano yang pergi. Dengan tiba-tiba 100 juta di tangannya, dia mencubit dirinya sendiri untuk memeriksa apakah dia sedang bermimpi. Vano membawa Kinan menemui Lucky karena dia adalah dokter terbaik di kota. Vano mungkin telah menolaknya sebagai teman, tetapi dia telah membawa mereka ke dalam kekacauan ini sejak awal, jadi dia bisa membantu mereka sekarang. Dia berhutang banyak pada mereka. Lucky memperlakukan Kinan dengan kemampuan terbaiknya. Wajahnya digambar setelah dia memberi Kinan ujian sepintas. "Bagaimana dengannya?" Vano bertanya dengan sungguh-sungguh. "Kelihatannya tidak terlalu bagus. Dia disuntik dengan obat korosif," jawab Lucky jujur. "Aku belum pernah melihat obat yang begitu kejam sebelumnya. Itu telah menghancurkan tubuh Sheila sepenuhnya." Vano menajamkan pandangannya. "Obat korosif?" Lucky mengangguk. "Obat itu lambat laun akan mematikan organ-organ vital tubuh. Setiap kali racun itu aktif dengan sendirinya, orang tersebut akan mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Jika orang tersebut tidak segera diberikan penawarnya, ia akan mengalami kematian yang menyakitkan dan memanjang." Menurut kondisi Nona Kinan, beberapa waktu telah berlalu sejak dia diberi obat. "Maaf, tapi dia pasti menderita." Udara di sekitar Vano membeku, tatapannya menjadi sedingin kematian itu sendiri. Memikirkan Kinan disiksa membuatnya mendidih dalam kemarahan yang hanya bisa dipadamkan dengan memotong pelaku menjadi jutaan keping. Meskipun tubuhnya adalah milik Sheila, orang yang menderita adalah Kinan. Yang terpenting, Vano merasa marah pada dirinya sendiri karena dia telah gagal dalam pekerjaannya sebagai walinya. Vano menyipitkan matanya dengan berbahaya dan memerintahkan, "Segera sembuhkan dia, kita tidak bisa membiarkan dia menderita seperti ini lagi." "Jangan khawatir, aku akan melakukannya, tetapi aku merasa kasihan pada Nona Sheila karena kita harus meninggalkan tubuh ini." Vano menarik kerahnya dengan kasar dan berkata dengan nada mengancam, "Kamu seharusnya merasa kasihan pada wanita yang berbaring di depanmu. Kamu membawanya ke dalam kekacauan ini, jadi aku akan meminta pertanggungjawabanmu atas semua yang terjadi padanya. Selesaikan penelitianmu tentang sel-sel memori sesegera mungkin dan kembalikan ingatan Kinan padanya. Sirkus ini sudah berlangsung cukup lama." Lucky mengangguk dengan tenang. "Aku akan bergerak secepat yang aku bisa. Kita sangat dekat dengan akhir semua ini, aku berjanji. Demi dirimu sendiri, kuharap kau mengatakan yang sebenarnya." Vano mendorongnya pergi tetapi intensitas kemarahannya tidak turun. Lucky menatapnya dengan tenang, lega karena yang terbaring di sana bukanlah Kinan yang asli atau dia yakin dia akan mati. Sementara itu di tempat lain, begitu banyak dari kalian yang tidak bisa merawat wanita setengah mati. Seorang pria yang secara fisik mengesankan mengamati dengan malas, tetapi nadanya penuh tekanan dan otoritas. Para penjaga mengatur di hadapannya semua menundukkan kepala karena malu, mereka bahkan tidak berani bernapas. "Tuan muda, ini salah kami. Kami tidak menyangka penemuannya yang tiba-tiba dan pemikiran sebelumnya untuk menyerang perawat dan menyamar sebagai dia. Kami membuatnya terpojok tetapi dia melompat ke bawah gedung dari jendela lantai 2, itu terlalu tak terduga." Bukan hanya mereka, pria itu juga dibutakan oleh rencana licik wanita itu. Percobaan bunuh dirinya kemungkinan besar adalah bagian dari rencananya juga. Itu dipalsukan untuk menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Cara berpikirnya yang berani dan tajam membuatnya terkesan.
Dia mengejutkannya di setiap kesempatan dan sekarang dia bahkan berhasil menipu dia. Pria itu terkekeh dalam diam. Aku setuju dia adalah wanita yang pintar. Sayangnya, tanpa penawarku, dia tidak akan lama lagi di dunia ini. Tuan muda, haruskah kita menangkapnya kembali? Kita tahu dia sekarang bersama Vano Dirgantara. Pria itu langsung menyangkalnya, itu tidak perlu. Aku yakin dia tidak memiliki informasi tentang hal itu. Selain itu, melakukan itu hanya akan mengungkapkan aktivitas kita. Dia tidak tahu siapa saya, jadi biarkan dia akan mati. Omong-omong, para penjaga mengangguk serempak. Pria itu mungkin berkata begitu, tetapi ada sesuatu yang tidak beres di hatinya. Rasanya sia-sia bagi wanita untuk mati begitu saja. Bagaimanapun, dia telah mempermainkannya sebagai orang bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Di dunia ini, tidak ada yang mampu melakukan itu sebelumnya. Itu sangat mengejeknya. Hidup akan lebih menarik dengan dia di dalamnya. Namun, jika dia tidak mati, identitasnya akan diketahui cepat atau lambat. Bagaimana mungkin dia membiarkan itu? Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum kekejaman memasuki hatinya. Sheila harus mati. Tetapi Sheila, aku berjanji kamu akan selalu memiliki ruang di hatiku bahkan setelah kematianmu, kata pria itu dengan senyum menakutkan. Harus dikatakan bahwa minatnya pada wanita itu melampaui sekadar platonis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan wanita yang begitu menarik dalam hidupnya. Jika kamu bukan mantan istri Arkan dan berdiri tepat di tengah jalanku, mungkin akan menyenangkan memilikimu di sisiku. Tapi, kau harus mati. Namun, beristirahatlah dalam kenyamanan bahwa aku akan mengingat namamu selamanya setelah kamu mati. Itu bukan kehormatan yang aku tujukan kepada siapapun. Di sisi lain, Kinan tidak tertarik untuk mendapatkan kehormatan itu. Satu-satunya hal yang dia inginkan dari pria itu adalah hidupnya. Kinan tidak sadarkan diri sepanjang hari dan Vano berada di sisinya untuk waktu yang sama. Mata Kinan akhirnya terbuka. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah batuk darah yang dalam. Senyum Vano di wajahnya karena melihatnya bangun langsung menghilang. Kinan, ada apa denganmu? Vano bertanya dengan khawatir sambil bergerak untuk memegangi tubuhnya. Jawaban yang didapatnya adalah batuk berdarah lagi. Kinan mengalihkan wajahnya dan darah menetes ke kasur. Itu mewarnai kain secara instan. Adegan ini memenuhi hati Vano dengan ketakutan. Vano berlari, mencondongkan tubuh keluar pintu, dan berteriak, "Lucky, cepat ke sini." Apa yang sedang terjadi? Lucky segera berlari. Dia juga kaget saat melihat kondisi Kinan. "Kamu beritahu aku," Vano menuntut saat dia menyeret dokter yang baik itu ke dalam ruangan dengan paksa. "Biar aku lihat." Lucky bergegas memberikan bantuan. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah pemeriksaannya tetapi menyuntikkan obat ke Kinan. Kondisi Kinan terlihat stabil setelah Lucky melakukan tugasnya, setidaknya dia berhenti muntah darah. Namun, wajahnya masih sepucat mayat. Bagaimana ini bisa terjadi? Vano bertanya dengan dingin. Tuhan tahu berapa banyak disiplin diri yang dia lakukan untuk mencegah dirinya meledak. Lucky mengerutkan kening dan menjawab, "Meskipun aku telah memberinya banyak antitoksin, kerusakan yang disebabkan oleh obat itu terlalu banyak. Hampir semua organ dalam dirinya telah mencapai batasnya. Apakah dia akan mati?" Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang dipedulikan Vano. "Aku bisa membuatnya tetap hidup tetapi hanya dalam kondisi vegetatif ini. Jika dia tiba 1 hari lebih cepat, dia tidak akan terjebak dengan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki ini," komentar Lucky dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya jawaban Vano adalah, jaga dia tetap hidup. Keadaan vegetatif atau tidak, setidaknya dia masih hidup. Lucky mengangguk.
Aku akan mencoba yang terbaik. Selesaikan penelitian tentang sel memori sesegera mungkin. Lucky, kesabaranku menipis. Jangan membuatku memperlakukanmu sebagai musuh, Vano memperingatkan dengan dingin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.